Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Tidak ada yang kita kecap dari kenikmatan hidup dan kita rekuh di dalam kenikmatan ini, kecuali semuanya adalah Allah yang memberikan, karena Allah itu bersifat Al-Wahhab, Maha Pemberi kepada setiap makhluknya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, karena tidak ada perahu yang mampu menjadikan kita mengarungi bahtera kehidupan dengan keridhaan Allah, kecuali perahu itu adalah perahu kesyukuran kita kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita bersyukur, karena sesungguhnya kesolihan itu berbanding lurus dengan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak, marilah kita ambil contoh dari seorang yang solih yang terkenal dengan sikap syukur hatinya kepada Rabb-nya, yaitu adalah seseorang yang bernama Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala. Abu Kilabah ini senantiasa melazimi satu zikir, menunjukkan betapa besarnya Allah memberikan kenikmatan kepadanya. Di dalam zikirnya Abu Kilabah selalu berkata, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan diriku dalam penciptaan lebih daripada makhluk yang lainnya. Mungkin kita berpikir bahwasanya Allah memberikan kepada Abu Kilabah ini banyak keistimewaan, sampai dia melantunkan zikirnya semacam itu, menggambarkan betapa dahsyatnya Allah mengistimewakan dirinya. Tapi kita akan kaget kalau kita membaca di dalam sirah, ternyata Abu Kilabah itu adalah buta. Beliau itu buntung tangannya. Beliau berpenyakit, hidupnya di bawah tenda tua, hanya ditemani seorang bocah yang membantunya untuk mengambilkan air wudhu karena tangannya yang buntung. Tetapi walaupun dalam kondisi buta, buntung, berpenyakit, ditinggalkan keluarganya, hidup di bawah tenda yang tua dan lusuk, ditemani cuma bocah kecil saja, tapi ternyata tidak menafikan bagaimana syukurnya Abu Kilabah kepada Allah di dalam untaian zikir yang indah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, yang telah memberikan kepadaku keistimewaan di dalam penciptaan kepadaku di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Inilah yang menjadikan kita memahami, Masya Allah, Imam Ibnu Qayyim sampai berkata, kebahagiaan hidup itu 3 pintunya. 1, yaitu adalah kamu ketika ditambahkan nikmat bersyukur dengan ketaatan. 2, ketika menggores dalam lembaran kehidupanmu dengan dosa dan maksiat, cepatlah engkau bertobat kepada Allah. Dan yang ketiga, kalau Allah memberikan ujian dan musibah kepada dirimu, bersabar-sabarlah, karena sesungguhnya ujian dan musibah itu hanyalah seujung kuku di antara samudra kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Inilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap waktunya, selaku kita hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ada satu kata yang sering kita ucapkan dan sering pula kita selipkan kalau kita ini mengucapkan doa. Kita ini sering mengatakan dan sering merucapkan dengan kata ini. Apa kata yang sering kita sampaikan, sering kita selipkan di dalam doa ketika kita ini berdoa ataupun ketika kita berkata kepada sahabat kita? Kata ini adalah kata barokah. Kita ini sering sekali mengatakan kata barokah. Sering pula kita mendoakan kepada sahabat kita dan teman kita apabila mereka akan pergi ataupun mendapatkan sesuatu yang baru. Kita sering mengatakan semoga barokah ya apa yang kita peroleh dan apa yang kamu dapatkan. Saking terkenalnya kalimat ini ataupun kalimat ini di antara lisan kita, sering sekali kita ini mendapati orang-orang itu sering mengatakan kata barokah ketika mereka itu bertutur menjelaskan keadaan mereka. Saya pernah ngobrol dengan salah satu pihak security di komplek perumahan saya. Gajinya cuma 900, tetapi beban tanggung jawabnya begitu besar. Kalau ada kasus pencurian, yang pertama kali akan disalahkan adalah pihak security. Tapi gajinya cuma 900. Ketika saya bertanya kepada beliau, kenapa Pak tidak pindah saja pekerjaan, mencari gojek dan lain sebagainya? Kemudian beliau menyatakan, Masya Allah,
Tidak apa-apa Ustaz, cuma gaji 900, yang penting kan barokahnya. Ternyata kemudian kalimat ini saya juga dengarkan di tempat yang lain. Ketika saya pernah membelikan beberapa bumbu untuk keluarga, karena saya punya kajian di salah satu tempat di pasar, maka ketika saya ngobrol dengan salah satu pedagang, karena saya tahu pedagang itu di pasar pengap, panas, untung yang didapatkan pun tidak seberapa sebenarnya dibandingkan dengan pengap dan panas yang dia dapatkan ketika berjualan di pasar. Saya ngobrol sembari mencairkan suasana, Bu, kenapa kok masih bisa jualan di tempat yang panas, gerah semacam ini setiap harinya? Maka beliau pun menjawab sama dengan jawaban yang pernah saya dapatkan dari seorang security. Tidak apa-apa Mas, yang penting itu adalah barokah. Jadi di situ kemudian akhirnya kita paham, Masya Allah, ternyata masyarakat kita itu familiar betul dengan kata barokah. Tetapi walaupun masyarakat kita betul-betul sering mengucapkan kalimat barokah, kata barokah dalam kehidupan mereka belum tentu menjadi jaminan bahwasanya mereka itu akan paham tentang arti barokah itu semacam apa. Walaupun sering kita mengatakan barokah ya nak hidupmu, barokah ya bro kalau kamu kemudian akan pergi ke tempat tujuanmu, kita sering mengatakan barokah, tetapi ternyata kita belum paham arti barokah itu apa. Karena banyak di antara kita yang mengartikan barokah itu selalu melulu dengan harta, selalu melulu dengan pintu rezeki. Sehingga apabila kita mendapati ada orang yang banyak pintu rezekinya dimudahkan oleh Allah, berarti kita menganggap itu barokah. Dan siapapun yang dunianya berlimpah, lebih berlimpah dari dunia kita, berarti kemudian dia lebih barokah daripada kita. Makanya sering sekali kita mendapati ibu apabila dia punya anak, anaknya itu apabila kaya raya walaupun tidak taat sama Allah, tetapi apabila dia menjadi anak yang kaya raya, maka ibunya akan mengatakan, nak, Masya Allah ya nak, hidupmu sekarang barokah. Walaupun kemudian anaknya mungkin tidak taat sama Allah, tidak pernah datang ke masjid, mungkin sulit untuk membayarkan zakat, tapi ternyata karena ibunya melihat tumpukan hartanya begitu banyak, ibu itu berkomentar, nak, Masya Allah ya nak, hidupmu sekarang barokah. Tapi sebaliknya, kalau ada seorang ibu mendapati anaknya kurang beruntung, pintu rezekinya tidak terlalu banyak dengan pintu rezeki saudara-saudara yang lainnya, di mana dunianya tidak sebanyak dan tidak meraup sebagaimana yang lainnya, walaupun dia taat, walaupun dia ahli ibadah, maka ibu itu akan komentar, nak, hidupmu nolongso banget, kamu belum mendapatkan barokah nih, terus berusaha ya supaya kamu mendapatkan barokah. Kalau kemudian kita masih mengartikan bahwasanya barokah itu cuma harta tok, berarti selama ini kita salah, bahwasanya ternyata kita belum paham arti barokah ketika kita menyelipkan itu menjadi doa bagi sahabat kita. Karena ternyata kita tidak paham bagaimana arti barokah, walaupun kita sering menyampaikan dan sering menyelipkan di dalam doa. Kalau diartikan doa, kalau diartikan barokah itu hanyalah harta, Masya Allah, berarti kita ini wajib mengambil tisu yang banyak, nangis di pojok ruangan. Kenapa? Karena harta kita dibandingkan harta sama orang kafir, harta orang kafir itu lebih banyak daripada harta kita. Nah, kalau kemudian diartikan bahwasanya barokah itu harta, Masya Allah, berarti orang kafir, orang yang di Hollywood, orang yang di Bollywood, mereka itu lebih barokah daripada kita. Kenapa? Harta mereka lebih banyak daripada harta kita. Mereka naik pesawat pribadi, jet. Kita aja kalau kemudian naik pesawat, nyari yang promo, itu pun 3 bulan sebelumnya. Itu pun kalau kemudian menggambarkan bahwasanya itu adalah barokah, itu adalah harta yang berlimpah, Masya Allah, nangis yang banyak Pak, nangis yang banyak Bu. Karena ternyata bahwasanya hidup kita tidak barokah dibandingkan dengan orang kafir yang bergelimang harta daripada harta kita. Saya yakin kalau kemudian harta itu menjadi tanda keberkahan satu-satunya, Allah tidak mungkin akan memberikan itu kepada orang kafir, karena tidak mungkin Allah memberikan keberkahan kepada kehidupan orang kafir. Disitulah kita paham, berarti mengartikan barokah hanya dari sudut pandang harta, salah, kurang benar. Makanya kemudian kita harus mengetahui arti barokah itu apa dalam kehidupan kita, supaya kita betul-betul ngerti apakah hidupmu dan hidupmu sudah barokah ataukah belum. Jangan sampai kita merasa sudah barokah padahal jauh dari arti barokah. Bisa jadi ada orang yang sudah barokah hidupnya tetapi dia merasa belum barokah. Inilah pentingnya bagaimana kita memaknai apapun dalam kehidupan itu dengan ilmu.
Dan alangkah beruntungnya orang yang mereka menyisir kehidupan tetapi mereka memiliki ilmu, dia akan paham segala sesuatu dengan detail. Tapi sebelum kita membahas tentang itu, kita juga harus paham harta itu diberikan oleh Allah kepada kita dengan dua makna. Ini kita harus mengerti sebelum kita membahas tentang definisi satu persatu, poin per poin tentang makna barokah. Maka pahami betul bahwasanya Allah ketika membagi dunia kepada saya yang menyampaikan materi ataupun kepada antum semuanya yang mendengarkan materi ini, pahami Allah itu ketika memberikan kepada kita harta itu ada dua maknanya. Maka yang pertama apa? Allah itu memberikan merupakan bagian dari keridhaan, kata para ulama salafus salih. Kapan Allah itu memberikan harta, di mana harta itu bagian dari keridhaan Allah kepada hamba tersebut, tetapi juga menjadi ujian. Yaitu adalah ketika ada orang yang mereka itu diberikan harta oleh Allah, dengan harta yang dia miliki, dia membangun jembatan yang menghubungkan antara dunianya dengan akhiratnya. Sebagaimana itu Allah titipkan hartanya, Allah berikan harta kepada Nabi Sulaiman, kepada Abdurrahman bin Auf, dan kepada para sahabat yang mereka punya kelapangan harta. Allah berikan harta kepada mereka, Allah meridai mereka. Allah jadikan harta itu, mereka menjadikan harta itu menjadi jembatan antara kehidupan dunia mereka untuk meraup kenikmatan akhirat. Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, dua-duanya penduduk surga, dan dua-duanya bergelimang dengan harta yang begitu melimpah dan begitu meruah-ruah dalam hidup mereka, dan mereka membangun jembatan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Tapi sifat harta yang pertama kayak gini itu tidak banyak. Ada sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu apa? Yaitu adalah ketika Allah memberikan kepada kita harta, tetapi ketika Allah memberikan kepada kita harta, entah kepada saya atau kepada kita semuanya, bukan karena Allah itu mencintai kita, tetapi karena justru sebaliknya Allah itu membenci kita. Karena Allah itu ketika membenci seseorang tidak mengadab dan menyiksa secara langsung. Tetapi Allah ketika memberikan harta dan materi kepada seseorang, terkadang justru karena Allah benci kepada hamba itu, Allah ketika menampakkan kebencian kepada orang tersebut, Allah mudahkan hartanya, Allah gampangkan rezekinya. Mana dalilnya? Mari kita membaca dalam surat Al-An'am 44. Allah berfirman di dalam ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah kemudian berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi. Kalau kami dapati manusia itu sudah lupa peringatan-peringatan yang kami berikan kepada mereka, kita sudah menjadi manusia yang lupa untuk menjalankan ketaatan, meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah, Allah itu tidak mengadab dan menyiksa kita secara langsung. Beda dengan keadaan kaum sebelum Rasul. Setiap mereka meninggalkan ketaatan diganjar oleh Allah dengan adab yang pedih. Itu dulu sebelum diutusnya Rasul. Tapi ketika sudah datang urusan Rasulullah dan itu membawa rahmat dalam kehidupan kita, maka Allah ketika mendapati satu kaum dan satu manusia meninggalkan peraturan yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah, tidak langsung disiksa, tidak langsung diazab. Allah justru mengatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi kepada mereka yang sebelumnya mereka tidak pernah dapatkan. Sehingga ketika mereka meraup dengan harta yang Allah mudahkan untuk mereka, maka mereka semakin lupa terhadap perintah yang harusnya mereka kerjakan, mereka lupa terhadap ketaatan yang harus mereka lakukan, sampai mereka amnesia terhadap ketaatan. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami ambil nyawa mereka dan kami matikan mereka tiba-tiba, terhenyak mereka kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap kenikmatan yang berbuah dengan kemaksiatan. Inilah yang menjadikan akhirnya Masya Allah, tidak semua harta itu Allah berikan kepada kita merupakan bagian dari keridhaan Allah. Karena banyak manusia yang selalu mengartikan bahwasanya kalau dimudahkan usahanya, dimudahkan proyeknya, dimudahkan rezekinya, berarti Allah itu sayang. Kata siapa? Enggak.
Bahkan kemudian di antara salah satu hal yang Allah berikan kepada manusia ketika manusia itu sudah banyak maksiat, tebal dosanya, tergores dalam lembaran itu banyak pembangkangan dan durhaka kepada Allah. Maka ketika mereka durhaka kepada Allah, maka Allah jadikan mereka dimudahkan rezekinya, dimudahkan dunianya, sampai ketika dimudahkan rezekinya dan dimudahkan dunianya, mereka kemudian diambil nyawanya oleh Allah secara tiba-tiba. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengabarkan kepada kita, idza ra'aitallaha yu'til abda ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Makanya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang sahih, idza ra'aitallaha yu'til abda ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, kalau kamu melihat Allah memberikan kenikmatan kepada hamba, tetapi hamba itu bertambah kemaksiatan dan dosa yang dia kerjakan, fa'lam, ketahuilah, annahu istidraj, itu adalah sesungguhnya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu kalau dalam bahasa Jawa dilulu, kalau dalam bahasa Sunda katanya sungkun. Tahu nggak orang Sunda? Nggak tahu kalau saya salah. Kalau kemudian kalau orang Indonesia, orang kemudian bahasa Indonesia, yaitu adalah dinaik-naikkan untuk kemudian dijatuhkan dalam titik yang rendah, itu namanya dilulu, itu namanya istidraj. Jadi ada orang yang mereka itu diberikan oleh Allah harta, bukan karena Allah itu mencintainya, tetapi ada orang yang Allah berikan kepadanya harta, Allah buka pintu-pintu rezekinya lebih banyak daripada sebelumnya, bukan karena Allah senang, tetapi Allah itu membencinya. Dan cara Allah membencinya itu apa? Menjadikan amnesia dengan bertambahnya harta ketika dia merasa itu tanda kebahagiaan yang Allah kirimkan, padahal itu tanda kebencian Allah kepada dirinya. Inilah jawaban ketika kita sering memiliki pertanyaan, Ustadz, kenapa ya ada pedagang bakso yang datang ke dukun, laris baksonya, tetapi sebaliknya ada pedagang bakso yang tidak pernah datang ke dukun, senantiasa mengandalkan zikirnya untuk menambah keimanan, sholatnya 5 waktu dia kerjakan dan di masjid, tapi ternyata ketika dia jualan bakso, baksonya itu tidak laris. Bukan karena Allah itu mencintai yang datang ke dukun, enggak, kita sepakat orang yang datang ke dukun itu syirik. Tapi kenapa kok mereka dimudahkan rezekinya setelah datang ke dukun? Bukan karena Allah itu senang, tapi Allah benci. Ketika Allah membencinya, Allah mudahkan dunia untuk mereka supaya mereka bertambah amnesia, lupa. Sehingga mereka tidak menyadari ketika bertumpuk dan bertumpuk harta ketika dia salah, semakin dia tidak paham apa yang dilakukan itu batil. Tenggelam untuk menikmati semua dunia yang dia dapatkan, akhirnya kemudian dia dicabut nyawanya oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang dia dapatkan dengan cara yang haram dan membelanjakan dengan cara yang salah. Inilah jawaban dari pertanyaan kita. Kalau kita sering bertanya, kenapa ya ada karyawan jujur, amanah, bertanggung jawab, tidak pernah cari muka, selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tapi kemudian karirnya tidak kunjung naik. Tapi ada karyawan yang kemudian dia culas, kemudian dia cari muka, tidak amanah, suka menipu, tapi karirnya cemerlang, cepat naiknya. Bukan karena Allah itu mencintai yang kedua, enggak. Allah itu membenci orang yang tidak amanah. Allah itu membenci orang yang mengerjakan sesuatu karena manusia. Tapi kenapa dimudahkan kepadanya? Dimudahkan kepadanya karena Allah itu membencinya. Allah mudahkan rezekinya supaya dia bertambah lupa. Dan ketika bertambah lupa, dia terus menikmati apa yang dia dapatkan, tidak sadar kesalahannya. Kembali ketika dicabut nyawanya oleh Allah, terhenyak. Dia mempertanggungjawabkan semua harta yang dia peroleh dengan cara yang menambah kemaksiatan. Ini loh jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya Ustadz, ada seorang perempuan tidak pernah menutup auratnya, lekuk tubuhnya kelihatan di mana-mana. Tapi kemudian Masya Allah, dicari-cari laki-laki di mana-mana. Dicari nomor handphonenya, dicari WhatsApp-nya, bahkan kemudian jadi bintang iklan, padahal tidak menutup aurat. Senyum saja dikontrak dalam iklan. Tapi ada kita, Masya Allah, kita senyum aja tidak pernah ada yang kontrak kita. Tapi kemudian ada perempuan yang dia menutup auratnya, tetapi Masya Allah dia justru mendapatkan kesulitan. Bukan karena Allah benci kepada yang kedua dan Allah menyulitkan, enggak. Dan bukan berarti Allah itu mencintai yang pertama, enggak.
Tapi kenapa pelaku dosa kok dimudahkan dalam rezeki dan hartanya? Karena Allah kemudian memberikan kepada mereka istidrajun. Inilah yang kita khawatirkan, supaya kemudian kita mampu untuk mawas diri dan introspeksi. Jangan buru-buru ketika kita mendapatkan kemudahan lalu kita menyangka Allah sedang sayang sama kita. Dan jangan buru-buru kemudian kita menyangka kalau sedang disulitkan oleh Allah berarti ibu itu dan bapak itu kemudian merasa dibenci oleh Allah. Kala, tidak semacam itu. Karena Allah tidak pernah menyandarkan cinta dan ridhonya kepada manusia diberikan harta, dan Allah tidak menyandarkan bencinya dan murkanya kepada manusia dengan menyempitkan harta. Tidak. Sepakat deh kalau kemudian Allah memberikan harta itu karena keimanan, karena kalau Allah memberikan harta itu adalah tanda keberkahan, pasti orang kafir itu semuanya jadi pengemis, karena tidak ada di antara mereka yang mempunyai harta. Tapi Allah memberikan harta pula kepada orang kafir supaya Allah segerakan nikmat bagi orang kafir, karena mereka adalah kaum yang Allah segerakan kenikmatannya, tapi tidak mendapatkan kenikmatan secuil pun ketika di akhirat. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, oh Masya Allah, berarti barokah itu tidak maknanya hanya karena harta, tapi ada makna-makna yang besar yang lainnya. Dan inilah kewajiban untuk kita tahu apa sih makna barokah yang sebenarnya, supaya betul-betul kita mampu bercermin di kaca besar kehidupan kita, sudah barokah ataukah belum. Bahaya kalau kita sering ngomong barokah tetapi kita tidak paham barokah. Bahaya pula nanti kita menilai orang barokah padahal belum barokah, atau sebaliknya menilai orang itu tidak barokah padahal itu barokah. Maka mari kita kemudian membahasnya, ya. Dan kita membahasnya cukup 4 saja, walaupun makna barokah yang dijelaskan oleh ahlul ilmi banyak. Tapi dalam kesempatan kali ini kita mencoba akan membahas makna barokah itu setidaknya 4 yang kita harus paham. Jadi masing-masing ketika kita menyampaikan atau mendapatkan arti dan makna ini nempel dalam diri kita, berarti kita barokah. Tapi kalau diri kita belum memiliki 4 sifat ini, berarti kita belum barokah. Ingat loh ya, kalau nanti kita mempelajari bukan berarti kita nilai orang lain. Berdasarkan catatan kajian saya hari Sabtu di Cempaka Putih, hidupmu belum barokah, hidup gue yang barokah. Enggak. Tapi kemudian ketika nanti kita mempelajari satu persatu poin-poin yang ada di dalam barokah, lebih banyak kita kemudian menimbang diri kita, bercermin dalam kaca besar kehidupan kita, sudah barokah ataukah belum dalam kehidupan kita. Mari dengarkan indahnya para ulama terdahulu ketika mereka menjelaskan apa itu makna barokah dalam kehidupan. Yang pertama, Imam Ibnu Rajab kemudian berkata kepada kita, apa itu yang dimaksudkan dengan barokah? Yang pertama yang dikatakan oleh beliau, al-barokatu kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Beliau mengatakan yang dinamakan barokah itu adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Apapun perkara dan apapun kondisi yang menambah ketaatan di jalan Allah, itulah barokah. Jadi yang dinamakan kondisi barokah itu apa? Apapun keadaan, apapun kondisi, di mana kondisi dan keadaan yang bapak dan ibu dapatkan menambah ketaatan bapak dan ibu di jalan Allah, itulah barokah. Kita kan sering menilai, oh barokah itu Ustadz sehat, panjang umur, gemah remah lo jinawe, subur tanahnya. Enggak. Barokah itu tidak pernah dibatasi dengan makna-makna yang sempit. Tetapi sesungguhnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali lalu menyampaikan definisi barokah itu dengan makna yang luas, tidak sesempit sebagaimana kita memandang arti berbahan. Jadi beliau mengatakan segala kondisi yang menambah ketaatan kita di jalan Allah, itulah yang namanya barokah. Kita sering menyangka sehat itu barokah. Kata siapa, Pak? Belum tentu. Berapa banyak orang yang mereka itu diberikan sakit oleh Allah, diuji oleh Allah dengan sakit, tapi dengan sakit yang Allah titipkan kepada jasadnya ketika hidup di dunia, justru sakit itu barokah kepadanya. Kenapa? Dia bertambah dekat kepada Allah dan taat kepada Allah setelah diberikan sakit. Berapa banyak orang yang ada di rumah sakit ketika malam tidak bisa tidur, merasakan perih tubuhnya ketika ditimpa dengan berbagai macam penyakit, maka perihnya itu membimbing lisannya untuk berzikir kepada Allah. Bukankah itu sakit yang barokah? Dan berapa banyak orang yang mereka itu diberikan sehat oleh Allah, tetapi justru sehatnya itu tidak barokah. Kenapa? Sehat yang engkau dapatkan tidak menambah ketaatan kamu di jalan Allah. Malam tidak pernah mampu bangun,
sering jadi bangkai di hadapan Allah dalam setiap malam ketika kita menghabiskan malam. Tidak pernah menambah ketaatan kita di jalan Allah, dipanggil oleh Allah tidak pernah datang dan sebagainya. Berarti sehatmu kalau tidak menambah taat, berarti itulah yang dinamakan sehat yang tidak barokah. Makanya jangan ngira kalau orang sakit itu tidak barokah. Kadang-kadang kita dapati ada teman kita sakit-sakitan terus. Sakit apa sih kamu ini? Kemarin DB, sekarang tipes, kemarin-kemarin liver, kemarin-kemarin diabetesmu naik. Antri banget sih penyakit itu datang ke kamu. Banyak-banyak istighfar, kamu salah apa? Kan gitu. Padahal belum tentu orang yang diberikan sakit itu tidak barokah. Bu dan bapak, kalau sakit itu tidak barokah, tidak mungkin Allah itu memberikan sakit kepada Nabi Ayub sama 18 tahun sampai dagingnya Nabi Ayub itu pada jatuh. Kalau memang sakit itu kemudian tidak barokah, Nabi itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah itu sakit. Di mana sakitnya Nabi itu 2 kali sakitnya kita. Ibu dan bapak ngerti? Yang namanya Rasulullah, Masya Allah, sakit yang beliau derita itu 2 kali sakitnya kita. Karena beliau secara tidak sengaja qadarullah pernah kulitnya terpegang oleh salah satu sahabat. Sahabat itu kaget mendapati demam yang sangat tinggi pada kulitnya Rasulullah. Ketika Rasulullah mendapati sahabat tersebut kaget, maka Rasulullah kemudian mengatakan dan bersabda, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya ini kalau sakit dijadikan oleh Allah 2 kali sakitnya orang biasa. Jadi kalau ibu dan bapak sakit 37 panas kalikan 2, itulah sakitnya Rasulullah ketika demam. Kalau kita mengartikan bahwasanya sakitnya diri kita itu tidak barokah, Masya Allah, Nabi Ayub tidak akan pernah diberikan sakit. Kenapa? Karena tidak barokah. Karena mustahil bagi Allah memberikan sesuatu yang tidak barokah bagi Nabi dan Rasulnya. Kalau sakit itu tidak barokah, Allah tidak akan menimpakan 2 kali sakit kepada Rasulullah. Kalau memang sakit itu tidak barokah. Tapi Masya Allah, ternyata kemudian sakit pun bisa menjadi barokah ketika yang sakit menambah ketaatan di jalan Allah. Makanya Masya Allah kan, ada seorang wanita yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan hanya karena sholatnya, tapi dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga disebabkan sabarnya dia menderita penyakit. Sebagaimana dalam satu riwayat diterangkan, ada seorang perempuan hitam bekas budak datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, ini usra. Ya Nabi, saya ini kena penyakit ayan. Tolong doakan ya Rasulullah supaya Allah itu menyembuhkan penyakit ayanku. Ayan, padahal kita sepakat loh, ayan sampai hari ini saja masih aib bagi sebagian diri kita. Apalagi 1400 tahun yang lalu masih aib betul. Ini mantan budak hitam, tapi Rasulullah mengabarkan dia itu wanita penduduk surga. Coba, Masya Allah. Ketika dia datang kepada Nabi lalu meminta supaya disembuhkan dari penyakit ayannya, Rasulullah kemudian tidak langsung mengabulkan permintaan itu, tetapi Rasulullah memberikan pilihan, in syi'ti, kalau kamu mau aku doakan, maka ketika aku doakan semoga Allah menyembuhkanmu. Wa in syi'ti, kalau kamu mau tasbiri, kamu sabar. Kalau kamu sabar dengan penyakit ayan yang Allah berikan kepada dirimu, maka kamu akan mendapatkan surga. Ternyata wanita itu memilih yang mana? Yang kedua. Dia mengatakan, ya sudah ya Rasulullah, kalau begitu saya akan bersabar untuk kemudian saya itu mendapatkan surga. Sebelum pisah dengan Nabi, maka dia berpesan lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, sering sekali kalau penyakit ayanku kambuh, sering sekali kemudian auratku tersingkap. Boleh nggak ya Rasulullah saya berdoa dibantu oleh dirimu, doakanlah supaya ketika penyakit ayanku kambuh, wah itu menutup auratku. Lalu kemudian Rasulullah mengangkat tangan. Masya Allah, wanita ini masih memikirkan aurat walaupun tidak sadar, walaupun padahal kalau secara hukum fikih yang tidak sadar itu kalau membuka aurat dosa atau tidak? Tidak. Tapi dia masih memikirkan kalau kondisi tidak sadar itu. Kemudian Rasulullah mendoakan semoga Allah menutup auratnya ketika dia itu sedang kambuh penyakit ayannya. Masya Allah, tahukah kita wanita tersebut setelah pisah dengan Rasulullah maka sering kambuh penyakit ayannya, tetapi Allah nutup auratnya dan tidak pernah terbuka. Masya Allah. Dan apa yang kita dapatkan? Wanita itu mendapatkan janji manisnya Rasulullah bahwasanya dia mendapatkan surga ketika dia bersabar menderita penyakit ayan. Loh, di sini loh kita paham, Masya Allah.
bahwasanya ternyata yang dinamakan barokah itu tidak sesempit dari apa yang kita mau, karena kita mengartikan barokah itu apa yang disenangi jiwa. Oh sehat, itu barokah, belum tentu. Makanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat yang mana ketika mendengar Rasulullah itu bersabda, la tasubbul humma, jangan kalian itu nyela penyakit demam toh. Fa innal humma yukaffiru sayyid, sesungguhnya penyakit demam itu menggugurkan dosa. Ubay bin Ka'ab pulang, tahu apa yang diminta olehnya? Dia mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku penyakit demam, ya Allah, kalau penyakit demam itu menggugurkan dosa. Masya Allah. Kabulkan? Kabulkan, dibayar kontan itu sama Allah. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab langsung dikasih oleh Allah itu penyakit demam. Satu-satunya sahabat yang senantiasa demam di waktu sore sampai pagi. Nanti kalau sore lagi demam lagi sampai pagi. Siapa itu? Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Kalau kita mengartikan bahwasanya barokah itu sehat, tok, lalu kemudian menafikan orang yang sakit itu tidak mendapatkan barokah, berarti kita salah, karena bukan itu yang dijelaskan secara umum oleh Imam Ibn Rajab. Apapun kondisi yang menambah ketaatan itulah yang dimaksudkan dengan barokah. Saya punya teman bapak, teman ini di pondok, namanya Ustadz Amru, kecelakaan tunggal menghindari lubang ketika beliau habis khidmah dalam dakwah. Motorik syarafnya bagian belakang putus, kencing tidak lagi terasa, harus pakai kateter, BAB tidak terasa, harus pakai pampers. Hidupnya di atas kursi roda dan di atas tempat tidur. Masya Allah. Dengan kondisi semacam itu terjadi pada usia produktifnya seorang laki-laki umur 28 tahun, 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu kecelakaannya. Tapi Masya Allah ketika saya berkunjung, teman-teman berkunjung, tidak pernah itu ada rasa sedih, guratan kesedihan di wajahnya pun tidak. Cerita tentang detail-detail bagaimana kecelakaannya, tidak pernah menangis, tidak pernah menyesali. Bahkan dia pernah mengatakan, kalaupun Allah mencabut kakiku, setidaknya saya punya hati untuk tetap beribadah kepada Allah. Masya Allah. Padahal hidupnya harus pakai kateter dan tidak pernah lepas dari pampers. Istrinya apalagi Masya Allah, istrinya mengganti kateter setiap waktunya dan ganti pampers. Padahal mereka belum dikarunia dengan anak. Sang suami sudah tidak lagi bisa memberikan nafkah batin loh itu. Apakah kemudian kita katakan orang yang sabar semacam itu tidak barokah? Kata siapa? Bisa jadi mereka lebih barokah daripada kesehatan yang kita peroleh, karena kesehatan kita terkadang justru malah menjauhkan kita dari ketaatan dan ibadah kita di jalan Allah. Berapa banyak Pak dan Ibu orang yang sehat tetapi lembaran hidupnya itu sepi, kosong dari ketaatan, dikit dari ibadah. Tapi berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah ujian sakit, tapi lembaran kehidupannya itu penuh dengan catatan ibadah, goresan ketaatannya itu banyak ketika Allah memberikan kepadanya sakit. Kadang-kadang Allah berikan sakit itu supaya kita kembali ingat sama Allah. Analogi sederhananya itu gampang loh. Kalau ada tukang sumur sedang gali sumur, Bapak lemparkan itu uang 100.000, tukang gali sumur itu pasti ngambil, tidak perlu lihat ke atas. Wih 100.000, kantongin. Dilemparkan lagi 100.000, ambil lagi, kantongin. Coba yang dilempar jangan uang, yang dilempar kerikil gantian. Emang kerikil kena kepalanya, klotes gitu, langsung lihat ke atas, siapa yang berani ngelemparin ke saya. Itu perumpamaan sederhana. Kadang-kadang Allah itu menyulitkan kita, memberikan sakit kepada kita, itu adalah supaya kembali kita merintih dan melihat ke atas bahwasanya Allah itu yang berkuasa atas segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi tolong jangan kemudian kita artikan bahwasanya barokah itu dengan sesempit makna yang kita maknai, bahwasanya barokah itu selalu dengan sehat. Enggak. Ya kalau sehatmu tidak bisa menjadikan kamu melakukan ketaatan, sholat sunnah begitu sulit kamu kerjakan, bangun jam 3 tidak pernah mampu kita kerjakan, melakukan ketaatan begitu susah kita kerjakan, kita khawatir jangan-jangan ketaatan kita, jangan-jangan kesehatan kita belum menjadi barokah untuk kita. Sering pula kita mengartikan barokah itu apa? Barokah itu indah panorama, subur, panoramanya indah. Kita kemudian sering mengatakan, oh tanah kita itu tanah barokah betul, dilempari apa saja tumbuh, apalagi pemandangannya indah. Kalau sudah nyebut Bali, Masya Allah indah, Lombok, oh indah, Hawaii, indah itu. Walaupun tiga-tiganya saya belum pernah datang. Tapi kita itu selalu sepakat, oh pemandangannya indah, Masya Allah, barokah itu.
Kata siapa? Sekarang mari kita kemudian ambil contoh nyata untuk membalik pandangan kita selama ini. Mekah dan Madinah itu indah atau tidak? Enggak. Gersang atau tidak? Gersang. Kering atau tidak? Kering. Bapak bawa biji sawo di sana dilemparkan, yang tumbuh bukan sawo, yang tumbuh korma. Kucing di sana mungkin mati, apalagi kucing Persia. Wah, tidak bisa hidup di tengah suasana yang begitu panas. Yang kita lihat di sana tidak ada pemandangan. Kenapa? Gersang, tandus. Yang paling indah di Mekah dan Madinah itu hanyalah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tapi kalau kita ditanya mana jengkal tanah yang paling Allah cintai dan paling Allah ridhai dan paling Allah berkahi, itu pasti jawabannya bukan Bali. Pasti kita akan mengatakan Mekah itu adalah tanah yang paling Allah cintai, Madinah itu tanah yang paling Allah cintai. Makanya sampai Rasulullah mengatakan ala anqabil madinati malaikatun yahfadunaha. Sampai Nabi menerangkan keutamaan Madinah saja, Nabi menerangkan di atas atap-atap langitnya Madinah itu para malaikat itu berdesak-desakan untuk menjaga kota Madinah. Di Masjidil Haram, tanah Mekah, saking Allah ridhoi tanah Mekah disebut dengan tanah haram, di mana Dajjal di akhir zaman tidak akan pernah mampu masuk ke tanah haram. Dia hanya ngeliatin dari luar tetapi tidak mampu memasuki kota itu. Kenapa? Allah tutup kota itu kemudian dengan penjagaan malaikat, di mana Dajjal itu tidak mampu masuk ke kota itu. Sholatnya bapak dan ibu 100.000 kali lipat. Tetapi kalau kita perhatikan pemandangannya itu biasa. Cari pohon kelapa susah di sana. Tapi Masya Allah, Allah membalikkan fakta kepada kita. Tuh lihat, yang kamu pandang itu biasa, tapi ternyata itu luar biasa di hadapan Allah. Padahal kalau Allah mau menjadikan kota Mekah dan Madinah kota yang paling indah, mampu atau tidak? Mampu banget, kecil itu bagi Allah. Allah katakan kun fayakun, kota Mekah dan Madinah menjadi kota yang paling indah di seluruh dunia. Gampang itu menurut Allah. Tapi Allah jadikan semacam itu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang kamu pandang indah itu belum tentu indah di hadapan Allah. Di situ kita ngerti kan, oh Masya Allah kan, belum tentu kemudian kota Gemah, Remah, Lok, Jinawe itu kemudian menjadi standar keberkahan kalau tidak bertambah ketaatan di kota itu. Makanya kita lihat pula Syam, Bu. Syam itu hari ini porak-poranda dengan peperangan. Sejauh mata memandang kayak kuburan, hidup sepi kotanya. Tapi Masya Allah, di mana Nabi Isa nanti diturunkan oleh Allah? Tidak di Bekasi, apalagi di Cempaka Putih. Enggak. Nabi Isa itu diturunkan oleh Allah itu di kota Syam, di Manarul Baida, di Masjid Putih, Menara Putih yang ada di Damaskus, dan itu termasuk kekuasaan Syam. Syam itu Palestina, Suriah hari ini, Lebanon, Tunisia. Itulah Syam yang pada zaman Rasulullah disebut dengan kota yang dinaungi oleh Malaikatur Rahmah. Masya Allah. Jadi betul-betul di situ kita paham, oh namanya barokah itu ternyata tidak sebagaimana yang kita lihat. Sebagaimana pula mari kita artikan, yang namanya anak yang barokah itu kapan sih? Kita sering mengartikan, wah anak yang barokah itu yang anak yang putih, imut, lucu, itu marmut itu. Tapi sesungguhnya anak yang barokah itu bukan itu, Ibu. Bukan itu, Bapak. Tetapi sesungguhnya anak itu disebut dengan anak yang barokah itu kapan? Yaitu adalah ketika anak kita menjadi anak yang taat kepada Allah, solih dia beribadah kepada Rabbnya, maka itulah anak yang barokah. Dan Ibu menjadi orang yang paling berharga, paling beruntung ketika memiliki keturunan-keturunan yang solih. Makanya Masya Allah, kalau anak kita, Bapak dan Ibu, tidak pintar, tidak usah marah, Pak. Karena Allah membagi akal itu sebagaimana Allah membagi hujan. Ada anak kita yang pandai menghafal, ada anak kita yang kendu, lambat menghafal, biasa. Tapi kemudian ibu dan bapak patut sedih kalau anaknya itu tidak solih kepada Rabbnya. Itu yang membuat kita sedih. Kenapa? Akhirnya tidak menjadi tabungan dan tidak menjadi investasi bagi orang tuanya. Kalau anak kita ini tidak solih. Tidak semua anak itu bermanfaat bagi orang tua. Karena Rasulullah saja menerangkan dalam hadis yang terkenal yang sering diucapkan oleh para khatib ketika mereka khutbah, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Sesungguhnya anak Adam itu ketika meninggal dunia terputus segala amal kebaikannya kecuali 3. Yang disebutkan oleh Rasulullah salah satunya dari 3 perkara itu apa? Waladun
sholihun yad'u lahu, anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Nabi tidak menerangkan hanya dalam bentuk kata anak, tapi Nabi menerangkan waladun sholihun, anak yang sholih. Kenapa ada kata sifat sholih? Karena tidak semua anak itu bermanfaat bagi orang tuanya. Coba bapak dan ibu bayangkan, kalau anak kita tidak sholih, ngangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, tapi anak itu makanannya haram, pekerjaannya juga banyak yang mengandung kemurkaan Allah, dia mengatakan ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Lah untuk berdoa untuk dirinya sendiri aja tidak dikabulkan oleh Allah, apalagi untuk orang tuanya. Tapi kalau anak kita sholih, maka ketika dia berdoa, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, Allah buka pintu langit, Allah terima karena anak kita sholih nyampe kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Kenapa? Orang yang sholih itu menjadikan doanya itu lebih mustajab daripada yang tidak sholih. Makanya sampai kita punya anak 3, tidak ada yang sholih, Masya Allah. Sampai banyak di antara mereka yang banyak melakukan dosa. Kita patut meneteskan air mata yang banyak. Kenapa? Nanti kalau kita mati, 3-tiganya ini gimana kalau kemudian mereka itu mendoakan kita tetapi doanya ditolak oleh Allah karena mereka belum memiliki sifat kesolihan. Inilah yang menjadi tugas yang paling penting ketika orang itu sudah menikah. Itu bagaimana menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholih. Saking berharganya anak yang sholih, Masya Allah, sampai Rasulullah SAW memberikan kepada kita kabar gembira tentang keberadaan anak yang sholih. Rasulullah itu sampai mengatakan begini, yuqalu lil walidani yaumal qiyamah, pada waktu nanti di akhirat ada anak-anak yang sholih yang sudah di depan pintu surga, sudah di depan pintu surga. Allah kemudian mengatakan kepada anak-anak yang sholih itu, udkhulul jannata, masuk surga, masuk surga. Tapi anak yang sholih itu ketika mereka akan memasuki surga, kemudian mereka melihat ke dalam surga, ternyata di dalam surga mereka tidak melihat orang tua mereka, tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kemudian mereka berkata kepada Allah yang memerintahkan mereka masuk surga, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak bisa masuk surga ya Allah, karena kami belum bertemu dengan orang tua kami. Kembali Allah ulang perintahnya, udkhulul jannata. Kalian tuh mau masuk surga, masuk surga. Ini menunjukkan kepada kita pelajaran, ibu dan bapak. Bisa jadi anak kita nanti lebih solih di hadapan Allah daripada diri kita sebagai orang tuanya. Allah kembali mengatakan itu kepada anak-anak itu yang sudah berada di depan pintu surga, masuk surga. Tapi kembali kemudian anak itu berkata, lan nadkhulal jannata, kami tidak bisa masuk surga ya Allah sebelum kami melihat orang tua kami memasuki surga. Allah kemudian berfirman, orang tua kalian itu ada di belakang, lagi dihisab, lagi menyelesaikan urusan-urusan pahalanya dan urusan dosanya. Kalian masuk dulu ke dalam surga. Lalu kembali anak-anak itu berkata kepada Allah, ya Allah kami tidak bisa masuk surga ya Allah sebelum kami ini bertemu dulu dengan orang tua kami. Masya Allah loh. Anak sholih itu sampai memikirkan sudah berada di depan pintu surga, yang mereka ingat pertama kali siapa? Ibu dan bapaknya. Karena permintaan anak-anak yang sholih ini kemudian Allah meringankan orang tuanya, diringankan hisabnya, dimudahkan hisabnya. Kenapa? Allah mendapati anak-anak mereka itu meminta kepada Allah supaya cepat ketemu dengan orang tua mereka. Allah ringankan hisabnya, Allah mudahkan hisabnya, sampai akhirnya mereka bertemu dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Ketika sudah bertemu dengan anak-anak mereka, orang tua mereka di depan pintu surga, mereka bareng-bareng. Ketika kemudian begitu, Allah kemudian berfirman, udkhulul jannata antum wa abakum. Nih orang tua kalian, sekarang kalian bareng-bareng masuk surga bersama orang tua kalian. Akhirnya kemudian anak-anak yang sholih tadi bimbing orang tuanya, bareng-bareng itu masuk kepada surga bersama dengan orang tua mereka. Dan orang tua itu mendapatkan syafaat dari anak mereka yang sholih. Coba, syafaat dari anak yang sholih. Makanya Masya Allah, tidak ada yang saya paling iri di dalam kehidupan ini kecuali adalah ketika saya melihat ada seseorang teman yang sudah diberikan keturunan, di mana keturunan tampak solihnya. Masya Allah, perjalanan dia menuju ke dalam surga itu tinggal separuh. Karena apa? Karena anaknya itu menjadi syafaat untuknya.
Makanya kalau kemudian kita, Masya Allah, lebih memikirkan dunianya anak kita, lalu sampai kita melalaikan kewajiban kita mendidik anak kita menjadi anak yang solih, yang rugi bukan Allah, yang rugi bukan siapapun, yang rugi orang tuanya. Ingat Bapak dan Ibu, urusan harta anak kita itu diatur sama Allah. Jangan mengambil sesuatu yang telah diatur oleh Allah. Kadang-kadang kita ini kebablasan ketika berpikir memikirkan rezeki anak kita, padahal rezeki anak kita sudah diatur oleh Allah. Disinilah kita paham, Masya Allah, berarti yang dimaksudkan dengan barokahnya anak, kapan anak kita ini betul-betul menjadi barokah? Ketika anakmu menambah ketaatan kamu di jalan Allah, itulah kemudian menjadi barokah. Makanya Masya Allah, punya anak banyak, 10, satu saja sudah solih, Masya Allah, ringan betul menuju ke dalam akhirat. Kenapa? Dibantu dengan keberadaan anak-anak mereka yang solih. Sama pula kalau kita bertanya, harta kita ini barokah atau tidak? Gampang. Kalau kita bertanya bahwasanya harta kita ini barokah atau tidak, ya perhatikan saja, apakah hartamu yang kamu peroleh dan apa yang kamu dapatkan menambah taat atau enggak. Karena yang salah bukan hartanya, yang benar bukan miskinnya, enggak. Yang salah dan benar itu sikap kamu setelah mendapatkan harta. Banyak orang yang mereka diberikan harta tetapi dia bertambah taat setelah Allah melimpahkan kepadanya harta, maka sesungguhnya harta itu Allah berikan menjadi barokah ketika menambah ketaatan. Karena orang mukmin itu ngerti merubah kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Karena setiap kenikmatan hidup yang tidak menambah ketaatan di jalan Allah maka akan berubah menjadi musibah. Itulah yang dikatakan oleh para salaf ketika mereka mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah. Makanya Umar bin Khattab, Masya Allah, Umar bin Khattab itu kalau dia mendapatkan harta, kalau beliau itu mendapatkan harta, maka beliau selalu tulisi harta-harta yang beliau miliki dengan tulisin mahbusun fisabilillah. Mahbusun fisabilillah itu artinya apa? Tertawan dan tergunakan hanya untuk di jalan Allah. Dia punya kuda, ditulisi mahbusun fisabilillah. Dia punya pedang, ditulisi mahbusun fisabilillah. Dia punya keledai, ditulisi mahbusun fisabilillah. Ditanyakan kepada Umar bin Khattab, kenapa sih selalu barang-barang yang kamu miliki kamu tulisi dengan kata mahbusun fisabilillah? Maka Umar bin Khattab berkata, iya, aku tulisi dengan mahbusun fisabilillah supaya mengingatkan aku, pedangku, kudaku, keledaiku hanya aku pakai untuk menambah ketaatanku di jalan Allah. Masya Allah. Kaya, tetapi kemudian menambah ketaatan, berarti kekayaan itu menambah ketaatan di jalan Allah. Ada orang yang miskin, kadang-kadang tidak bisa kita langsung katakan tidak barokah hidupmu, karena banyak orang yang soleh yang mereka itu tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk nyari harta. Ingat loh, tidak semua orang yang soleh mereka diberikan kemampuan untuk mendapatkan harta. Banyak orang yang soleh tetapi tidak punya kepandaian untuk mendapatkan harta, tapi dia soleh. Jualan habatus sauda rugi, jualan madu pecah botolnya, jualan buku, wah ibu-ibu kalau udah nawar tidak kebangetan. Kadang-kadang mereka tidak pinter, jual dagang itu tidak pinter, tapi soli. Tapi kalau mereka itu soli, taat kepada Rabbnya, walaupun mereka tidak bergelimang harta, pastikan bahwasanya kemiskinan yang dia dapatkan, kefakiran yang Allah berikan kepadanya itu bukan berarti menghilangkan keberkahan. Bisa jadi yang miskin barokah, bisa jadi yang kaya itu barokah, tidak barokah. Atau sebaliknya bisa jadi yang kaya itu barokah, yang miskin tidak barokah. Kadang-kadang kan kita lihat kan sudah fakir, sudah miskin, diajak taat susah. Kita kadang-kadang ngelewatin, maaf, rumah-rumah bedeng, ketika adzan berkumandang tidak ada yang beranjak ke masjid. Ketika keluar pakai daster yang kemudian Masya Allah auratnya kelihatan semuanya. Maka bisa jadi hal semacam itu kita nggak bisa menyalahkan harta. Kalau hartamu menambah ketaatan kamu di jalan Allah, Allah tambahkan mobilmu, Allah tambahkan meter rumahmu dan bertambah ketaatan kamu, berarti Allah menginginkan kebaikan untukmu. Allah mudahkan dunianya supaya Allah menjadikan dirimu bertambah taat. Tapi kalau ada orang yang diberikan oleh Allah harta, tapi harta yang dia peroleh dan dia dapatkan tidak menambah ketaatan di jalan Allah, ingat loh, semua harta yang tidak menambah ketaatan,
kamu akan menjadi objek sebuah ayat yang dikatakan oleh Allah, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang segala nikmat yang pernah kamu reguk dan pernah kamu nikmatin. Jadi Masya Allah, yang penting itu bukan masalah hartanya. Kita lihat nih, banyak orang yang solih tetapi mereka kemudian gampang mendermakan hartanya di jalan Allah, selalu tidak pernah jauh dari masjid, selalu kemudian menghadiri majelis ilmu. Kita husnuzon harta yang dia peroleh menambah ketaatan. Tapi kalau ada orang yang diberikan oleh Allah kemudian harta tapi tidak menambah ketaatan mereka di jalan Allah, saya khawatir jangan-jangan harta itu diberikan Allah kepada dirimu tetapi hanya menjadi istidraj. Makanya saya masih ingat sekali dulu ketika beli motor second, Pak dan Ibu. Udah lama banget. Kemudian saya bergegas nelpon Bapak, masih tahu Pak, saya sudah bisa membeli mobil second, motor second. Masih kuliah. Bapak itu responnya biasa banget dan berkata, nak, ingat ya, yang namanya motor kalau sudah ditambahkan oleh Allah bisa menjadi nikmat, bisa menjadi istidraj. Saat itu saya diem aja di ujung telepon. Kapan jadi nikmat dan kapan jadi istidraj? Kalau kemudian roda-roda motor mau membawa ketaatan lebih, berarti nikmat, Allah memudahkan bagimu karena kamu sudah berusaha untuk melakukan ketaatan. Tapi ternyata kalau roda-roda motormu tidak menambah ketaatan kamu di jalan Allah, pastikan motor itu istidraj. Allah kasihkan kepadamu supaya kamu bertambah dosa dan tidak bertambah ketaatan. Masya Allah, bekas itu. Dan itulah yang saya baca bahwasanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab. Sesungguhnya yang dinamakan barokah itu apa? Barokah itu segala kondisi yang menambah ketaatan kita di jalan Allah. Kita sering berprasangka kalau barokah itu panjang umur, belum tentu. Kadang-kadang ada yang pendek umurnya tapi barokah. Contohnya Sa'ad bin Mu'ad, 38 tahun meninggal dunia tapi kematiannya mengguncangkan arsy-Nya Allah. Kadang-kadang yang panjang umurnya ketika dia merasa muda, Masya Allah banyak maksiatnya ketika Allah tambahkan harinya. Jadi Masya Allah, barokah itu tidak dengan pandangan-pandangan yang sempit, tapi barokah itu dengan makna yang luas yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab. Apapun yang menambah ketaatan kita di jalan Allah, maka itulah yang dimaksudkan dengan barokah. Jadi inilah dahsyatnya barokah. Sama dengan suami dan istri kita. Kapan suami dan istri kita itu bisa dikatakan barokah, yaitu adalah ketika mereka menambah ketaatan di jalan Allah. Siapapun mereka yang menambah ketaatan kita di jalan Allah, pastikan sesungguhnya mereka adalah istri dan suami yang barokah untuk kita ketika menambah ketaatan kita di jalan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kemudian dikatakan barokah itu? Yang kedua, kata para ulama, yang dimaksudkan dengan barokah yang kedua itu adalah as-sunnah. Orang itu diberikan oleh Allah barokah itu, makna yang kedua yang dimiliki oleh makna barokah itu as-sunnah, yaitu adalah orang-orang yang mereka itu diberikan oleh Allah pemahaman sunnah dan meramaikan kehidupannya dengan sunnah. Itu barokah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah kemudian berfirman, Allah itu yu'til hikmata may yasha. Allah itu memberikan hikmah kepada hamba yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberikan oleh Allah, barang siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, yaitu diberikan sunnah, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Allah menerangkan, di mana kemudian para ulama, salah satunya Abu Malik rahimahullahu taala menjelaskan, orang yang diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak, orang yang diberikan oleh Allah dengan barokah itu adalah orang-orang yang mereka itu diberikan oleh Allah sunnah dalam hidup mereka. Sunnah itu apa? Yaitu tata cara hidup mereka meniru dan mencontoh sebagaimana tata cara hidupnya Rasulullah. Siapapun mereka dalam hidupnya, apabila kemudian dalam hidup mereka selalu bertambah ketaatan mereka dengan mengamalkan sunnah, sesungguhnya sunnah itulah yang disebut dengan barokah dalam hidup kita. Makanya sampai kemudian Allah berfirman di akhir surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar, yang membencimu wahai Muhammad sesungguhnya mereka itu abtar, terputus barokahnya.
Sebaliknya, siapapun yang mencintaimu wahai Muhammad berarti adalah orang yang tersambung kebaikan dan barokah hidupnya dengan Rabbnya. Masya Allah. Karena sunnah itu kayak perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik dia selamat, siapa yang tidak mau naik maka sesungguhnya dia tidak akan selamat. Allah tidak akan pernah nanya kepada kita kenapa kita ini berbeda dengan orang banyak, tetapi Allah pasti akan menanyakan kita kenapa kita berbeda dengan satu orang, yaitu adalah Rasulullah. Inilah sunnah. Karena sunnah itu jalan keselamatan dan jalan menuju kepada surganya Allah. Inilah yang menjadikan kita, kalau sudah menetapkan kita bahwasanya kita telah mengakui Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul dalam kehidupan kita, pastikan kalau kamu menetapkan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasulmu, konsekuensi logisnya adalah kamu mengikuti Rasulullah dalam seluruh kehidupannya. Tidak boleh dipilih-pilih. Karena sunnahnya Rasulullah itu bukan prasmanan yang cocok diambil, yang cocok ditinggal. Kayak kita tadi loh, ada nasi bakar, teri, ada ayam, ada tongkol. Anak sudah bosan dengan ayam, tongkol, banain makan tongkol, ngambilnya teri, itu prasmanan. Bapak dan ibu silakan ambil sesuai dengan yang kemudian ibu selera dan bapak selera. Tapi sunnah itu bukan prasmanan. Dia itu konsekuensi. Ketika kita sudah mengakui bahwasanya Nabi dan Rasul itu merupakan adalah Rasulullah, konsekuensi logisnya adalah kamu mengikuti sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Itulah cara kita untuk mencintai Nabi. Mencintai Rasulullah itu tidak perlu bagi kita untuk kemudian mengatakan cinta kepada Rasulullah setiap waktunya. Tetapi yang paling penting di dalam kita mencintai Rasulullah, bagaimana kehidupan kita mengikuti kehidupan orang yang kita cintai, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokah hidup itu ketika sudah mengenal Rasulullah dan telah mencontoh kehidupan Rasulullah dalam kehidupan kita. Sunnah itu ngatur semuanya, Pak. Ngatur semuanya dalam kehidupan kita. Semuanya diatur oleh Allah di dalam sunnahnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan kita mengartikan sunnah itu hanya sholat, puasa, zakat. Enggak. Semua kehidupan kita ini diatur oleh sunnah. Tidak ada yang tertinggal. Kecuali yang kecil dan besar, semua itu ada aturan sunnahnya. Karena banyak di antara kita itu kalau kemudian mengartikan sunnah, oh sunnah itu hanya sholat, puasa, zakat, salah. Kalau kemudian kita artikan sunnahnya Nabi hanya puasa, sholat, zakat, ditutup dengan zikir dan ditutup dengan haji dan umrah, berarti Nabi itu tinggal di dunia itu sebentar saja. Kenapa? Karena semua masalah yang tadi kita sebutkan, sholat, puasa, zakat, haji, itu bisa diajarkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, 2 tahun, 3 tahun selesai. Tapi disitulah kita paham, Masya Allah, Allah hidupkan Nabi selama 63 tahun supaya kita paham sunnah itu ngatur seluruh detail kehidupan kita. Cara sampai kemudian kita kencing diatur. Bapak ketika kencing itu tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan, tangan kiri diatur. Cara kemudian kita potong kuku diatur. Semuanya ada aturannya dan Allah detailkan itu di dalam aturan sunnah. Karena apa? Inilah jalan kehidupan dan jalan keselamatan bagi seorang mukmin. Kalau ada orang yang ingin ngerti apakah hidupnya itu barokah dan tidak, ya lihat saja sunnah yang telah dia kerjakan dari Rasulullah itu kayak apa. Tapi kalau kehidupannya banyak mirip dengan orang kafir, mencontoh kepada tradisi, mengambil suara mayoritas lebih banyak daripada suara ibadahnya kepada Rasul, saya khawatir jangan-jangan hidup kita belum barokah ketika kehidupan kita belum berlandaskan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sunnah itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa masuk surga. Satu saja, kalau kemudian kita yakin kepada Allah dan kepada Rabb kita. Perhatikan kayak Bilal bin Abi Rabah itu terdengar suara derap langkah kakinya di surga. Sampai kemudian Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, inni sami'tu dufana alaika fil jannah. Hei Bilal, aku mendengar suara derap langkah kakimu di surga. Fama amiltahu fil Islam. Kamu itu telah ngerjain apa sih Bilal? Sampai kemudian suara terompahmu itu di surga. Perhatikan Bilal ketika kemudian menjawab, fama amiltu syai'an fil Islam ya Rasulullah. Aku ini tidak melakukan amalan apapun ya Rasulullah di dalam Islam. Merendah, tawadhu seorang Bilal. Lalu kemudian akhirnya
Bilal mengatakan, illa, kecuali satu ya Rasulullah. Tidaklah saya melewati siang dan malam kalau saya berhadas kemudian saya wudhu. Dan setiap saya kemudian berwudhu, saya langsung sholat 2 rakaat. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan apa? Itu loh Bilal yang menyebabkan kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Satu sunnah. Tapi ternyata kemudian menjadikan seorang Bilal itu masuk ke dalam surga. Di sini kita paham, jangan remehkan sunnah hidupmu. Kenapa? Sunnah hidupmu itu adalah merupakan jalan surgamu ketika ingin mendapatkan surganya Allah. Kita tidak akan paham sunnah tanpa kita mempelajari. Inilah yang menjadikan kita, kalau ingin mendapatkan cinta dari Allah, tidak boleh main-main. Cinta kepada Allah itu ditebus dengan cinta kita kepada Rasul. Dan cinta kita kepada Rasul itu berat. Kenapa mencintai Rasulullah itu berat? Sering saya sampaikan, kalau kita mencintai suami gampang, orangnya kelihatan. Kalau kita diperintahkan untuk mencintai istri, mudah, karena orangnya kelihatan. Tapi kalau mencintai Nabi, susah. Kenapa? Yang namanya cinta itu dari dulu sering kita mengatakan dari mata turun ke hati. Tapi Rasul belum pernah kita lihat. Dan cara mencintai Rasulullah berat, karena lebih berat, karena kita harus mencintai Nabi lebih berat daripada mencintai istri kita. Dan cara mencintai Nabi apa? Taat. Ambil kehidupan Rasulullah, kamu amalkan dalam hidupmu, itulah bukti bahwasanya kamu itu mencintai Rasul. Makanya orang yang paling beruntung yaitu adalah orang yang mereka beramal, mencintai Nabi, melakukan apa yang dia contoh dari Rasulullah, walaupun matanya belum pernah kelihatan dengan Rasulullah. Itulah bukti cinta kita kepada Nabi. Sekali lagi, Masya Allah, Allah tidak akan nanya kepada bapak dan Allah tidak akan nanya kepada ibu, kenapa bapak dan ibu berbeda dengan satu negara. Tapi Allah pasti akan menghisab kita kalau ternyata hidup kita berbeda dengan satu orang, yaitu adalah Rasulullah. Itulah adalah jalan sunnah. Inilah yang menjadikan kita, Masya Allah, memahami betul sudah berapa persen kita telah mengetahui kehidupan Rasulullah. Padahal semua kehidupan Nabi itu menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Satu persatu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita terbukti secara fakta dan data membawa kemaslahatan hidup. Mari kita ambil contoh satu persatu supaya betul-betul kita tambah yakin kepada jalan sunnah, bahwasanya jalan sunnah itu jalan menuju kepada surganya Allah. Kita ketika waktu malam diperintahkan untuk apa? Mematikan lampu, membaca bismillah. Menutup ini dengan membaca bismillah. Kemudian diperintahkan pula bagi kita mematikan penerangan, membaca bismillah, menutup pintu dengan bismillah. Sekarang baru kita ketahui kan, orang-orang ahli medis berkata orang yang tidur dalam keadaan gelap lebih berkualitas tidurnya daripada orang yang tidur dalam keadaan penerangan yang gelap. Sunnah terbukti satu. Kita kemudian diperintahkan ketika sebelum minum, diperintahkan untuk apa? Membaca bismillah, sebuah kalimat pujian. Ternyata kemudian ada orang, justru orang kafir, yang dia berkata di dalam teori power of water, sesungguhnya air itu apabila kemudian disebut dengan pujian-pujian yang baik, maka kemudian dia akan membentuk molekul-molekul yang indah, di mana setiap kita meminumnya akan mendatangkan manfaat untuk tubuh kita lebih besar. Beda kalau ada air itu kita celah, air kotor, air kumuh, tidak jelas ini airnya, maka dia akan membentuk molekul-molekul hitam yang sangat kemudian tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Masya Allah, barulah kita ngerti, Masya Allah, kenapa engkau dan saya disunahkan untuk membaca bismillah sebelum kita minum, karena itu lebih mendatangkan manfaat untuk tubuh kita daripada kita diam. Mencela makanan dan minuman boleh? Tidak boleh. Dulu ketika kita waktu kecil, kita selalu diperintahkan untuk makan buah setelah kita makan nasi dan makan daging. Kenapa? Disebutnya pencuci mulut. Makanya kita sering nyari mana ini jeruknya, pencuci mulut. Baru kemudian hari-hari ini para dokter merevisi kembali. Mereka kemudian berkata bahwasanya yang benar itu bukan makan buah setelah nasi, tapi apa? Makan buah dulu baru makan nasi. Direvisi. Karena apa? Karena kalau kamu makan buah setelah nasi, maka sesungguhnya buah itu akan cepat membusukkan apa yang di lambung. Tapi kalau kamu makan buah dulu sebelum makan nasi, buah itu akan mengkondisikan lambung supaya tidak kaget mendapatkan asupan yang berat. Perhatikan Nabi 1400 tahun yang lalu sebelum Nabi berkalang tanah wafat, di dalam wafatnya beliau, Rasulullah itu selalu mendahulukan buah sebelum beliau makan daging. Makanya dalam sunnah selalu disebutkan di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan makanan penduduk surga, Allah itu selalu sebutkan kata buah sebelum Allah mengatakan kata daging. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
Makanan penduduk surga itu buah-buahan dulu, baru setelah itu dikasih daging sama Allah. Karena ternyata Nabi makan buah dulu, baru makan daging. Para sahabat nyontoh Rasul 1400 tahun yang lalu, setelah mereka berkalang tanah, hari ini baru terbukti sunnahnya makan buah itu terbukti secara fakta dan data sesuai dengan hajat dan kemaslahatan kesehatan kita. Sunnah. Kita kemudian ngambil contoh kembali, bagaimana seorang wanita di dalam Islam sunnahnya itu apa? Menyusui ketika dia telah melahirkan. Berapa tahun? Haulaini gamilaini, 2 tahun secara sempurna. Kita mengerti para dokter mengatakan para wanita yang tidak menyusu secara penuh 2 tahun atau tidak menyusu sama sekali, kemungkinannya untuk mendapatkan kanker payudara lebih besar daripada wanita yang menyusu secara sempurna. Lihat, Allah menetapkan 2 tahun itu pas, karena memang setiap syariat kitabullah dan sunnah tidak ditetapkan kecuali membawa kemaslahatan hidup. Semuanya satu persatu hari ini ketemu. Sampai kemudian urusan kita BAB, hari ini pun kita mendapati fakta bahwasanya BAB-nya Rasulullah itu lebih sehat daripada BAB-nya kita. Karena kalau kita BAB buang air besar, duduk. Pada Rasulullah ketika buang air besar, jongkok. Makanya hari ini di daratan Eropa, sekarang tiap-tiap toilet mereka dipasangi alat untuk kemudian menjadi apa ini? Tatakan untuk kaki. Supaya kemudian kita terasa kayak jongkok ketika buang air besar. Kenapa? Karena itu akan menekan usus untuk menuntaskan kotoran untuk keluar, daripada orang yang mereka buang air besar dalam keadaan duduk. Makanya bapak dan ibu kalau sampai lama setengah jam tidak selesai-selesai, jangan-jangan kemudian karena duduknya makanya ususnya tidak keluar-keluar kotorannya. Satu persatu sunnah itu sesuai dengan hajat kita. Masih meragukan itu? Masya Allah. Kita ambilkan sebuah perbincangan fakta ini. Bagaimana kemudian ketika saya menyampaikan tentang syariat, yaitu seorang wanita yang harus ditemani mahram. Ditemani mahram. Karena dalam Islam, sunnahnya itu apa? Kita harus ditemani dengan mahram ketika wanita itu sudah safar, berjalan. Ya, satu waktu ketika saya habis ngisi kajian di salah satu masjid di Bekasi, ada salah satu orang yang preman itu nyampaikan kepada anak ketika dia sudah taubat. Dia berkata, Ustadz, wanita itu kenapa harus ditemani dengan mahram? Ini yang nyampaikan adalah orang yang pernah bergelut dalam dunia preman. Dia berkata kepada anak, karena masalahnya Masya Allah, kalau wanita berjalan sendirian, setiap laki-laki yang nggak punya niat jahat itu punya niat jahat ketika dia mendapati wanita itu berjalan sendirian. Beda kalau ada setiap laki-laki dia melihat seorang wanita jalan disertai dengan laki-laki di sampingnya ataupun mahramnya, maka itu yang akan meredam niat jahat yang dimiliki oleh setiap laki-laki. Yang mengatakan itu bekas preman loh. Saya baru Masya Allah, ternyata satu persatu setelah para sahabat berkalang tanah, kemudian Allah itu memberitakan kepada kita satu persatu sunnah itu benar adanya. Sampai urusan ketika kita dijilat oleh anjing, kenapa harus 7 kali? Kenapa harus ada tanah? Buka Pak di Google, cari kenapa membersihkan air liur itu harus ada anjing. Penelitian membuktikan bahwasannya virus dan bakteri yang ada di liur anjing itu tidak bisa hilang kecuali salah satunya bersentuhan dengan media tanah. Jadi Masya Allah, disinilah kita memahami sunnah itu adalah hajah kita, kebutuhan kita kepada Rabb kita. Dan sesungguhnya kamu akan dinilai dengan sunnahmu, dinilai dengan barokahmu ketika engkau senantiasa mengamalkan sunnah dalam kehidupanmu. Itulah barokah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan sunnah kepada hamba yang Allah kehendaki, dan siapapun mereka yang telah diberikan sunnah oleh Allah, maka mereka diberikan oleh Allah banyak kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kemudian dimaksudkan dengan barokah? Yang kedua yang dimaksudkan dengan barokah itu adalah istiqamah. Orang-orang yang mereka itu diberikan oleh Allah sikap istiqamah di dalam hidup hingga meninggal dunia. Imam Ibn Taimiyah berkata, a'zamul karamati luzumul istiqamati. Pertolongan Allah yang paling besar dalam kehidupan seseorang itu ketika orang diberikan sikap istiqamah. Istiqamah itu susah, Pak, sulit. Kenapa kita katakan susah dan sulit? Berapa banyak orang yang bertabur dengan keimanan dan ketakwaan di awal hidupnya belum menjadi jaminan bahwasanya dia itu akan meninggal dalam keadaan beriman.
Siapa yang menggaransi iman kita? Siapa yang memberi ketakwaan kita? Tidak ada yang memberikan garansi kepada ketakwaan dan iman kita. Berapa banyak orang yang dulunya solih, belum tentu hari ini solih. Berapa banyak orang yang dulunya taat kepada Allah, yang sering ngajak kita ngaji, belum tentu hari ini ngaji sama-sama kita. Karena apa? Yang paling susah di dalam beribadah kepada Allah itu sikap istiqomah. Mari kita ambil contoh satu persatu secara singkat. Orang-orang di dalam lembaran sejarah yang asalnya taat kepada Allah tetapi meninggalnya itu minus iman, alias murtad. Bal'am bin Bawra pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Orang yang terkenal sebagai orang yang solih, yang mana kemudian dikatakan oleh Malik bin Dinar, kana mujabud da'wah fi syada'id. Sesungguhnya doanya Bal'am bin Bawra itu selalu didengarkan oleh Allah ketika sudah mengangkat tangan. Bal'am bin Bawra, orang yang kemudian dikatakan Fudail bin Iyad, alim min ulama'il Yahud, salah satu orang yang alim di antara orang Yahudi. Tapi ketika Allah turunkan surat Al-A'raf 175, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghabin. Hei Muhammad, bacakan itu tentang kisah orang yang kami berikan ayat kepada hidupnya, lalu kemudian terpleset dia dari apa yang telah kami berikan, ngikutin setan sampai dia tersesat hingga matinya. Itu siapa? Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra setelah beriman, doanya mustajab, menjadi orang yang alim. Tahukah kita? Murtad, memusuhi Musa alaihi salam, dan matinya bukan orang yang beriman, tetapi matinya sebagai orang yang murtad. Asalnya beriman, tapi belum tentu menjadi orang yang beriman ketika meninggal dunia. Pada zaman Rasulullah ada dua, ada Rajul Unfuah, sahabat, solih, baik, taat, tapi ternyata murtad, ikutin nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Tahu kita Musailamah Al-Kadzdzab? Seorang nabi palsu yang pernah menjadi fitnah besar pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dipilih oleh Abu Bakar Rajul Unfuah, supaya Rajul Unfuah ini mendakwai Musailamah Al-Kadzdzab supaya sadar dari dakwah palsunya. Rajul Unfuah mendatangi Musailamah Al-Kadzdzab, bukan dia mendakwai sunnah supaya Musailamah Al-Kadzdzab itu tobat, tapi justru dia tergoda dengan tawaran harta yang ditawarkan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Kamu tinggalkan Abu Bakar, kamu tinggalkan itu Muhammad ajarannya, kamu ikuti aku, menjadi pengikutku, aku berikan kepadamu harta-harta yang berlimpah yang tidak pernah diberikan oleh sahabat-sahabatmu. Masya Allah, hati buta kalau sudah berhadapan dengan harta. Maka kemudian Rajul Unfuah kemudian akhirnya murtad, dia tinggalkan Abu Bakar. Maka kemudian akhirnya dalam peperangan, ketika Abu Bakar akhirnya betul-betul memerangi nabi palsu, meninggal Musailamah Al-Kadzdzab, mati. Dan di antara rombongan orang yang mati siapa? Rajul Unfuah, sahabat Nabi yang murtad ketika diutus untuk mendakwai nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Yang kemudian menarik adalah apa? Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah kemudian melihat Rajul Unfuah itu meninggal dunia, maka beliau teringat tentang satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah berkata, ada di antara sahabatku yang nanti mati menjadi murtad, maka gigi gerahamnya dijadikan oleh Allah bagaikan gunung Uhud. Itu hanya baru gigi gerahamnya. Bapak dan Ibu harus paham, kalau penduduk surga sampai dijadikan besar oleh Allah, bukan karena Allah memberikan kekuatan, salah. Kalau sampai penduduk neraka dijadikan besar oleh Allah, semakin besar dia itu dibesarkan fisiknya, itu semakin besar Allah menimpakan sakit kepada dirinya. Kalau kemudian punggungnya cuma segini, yang sakit cuma segini, tapi ada orang yang punggungnya itu antara langit, antara kemudian timur dan barat, maka sejauh itu dia akan merasakan sakit. Makanya Abu Hurairah sedih. Kenapa sedih? Karena Rajul Unfuah adalah sahabat yang murtad, itu dulu temannya, tapi kemudian lega. Kenapa lega? Karena ternyata yang murtad di antara sahabatnya Nabi bukan beliau, padahal sahabat Rasul. Ada lagi seorang sahabat Nabi namanya Ubaidillah bin Jahsy, menyelamatkan ke Habasyah untuk menyelamatkan iman, tapi Masya Allah di sana tidak mampu untuk membentengi diri dari orang Nasara. Lalu kemudian akhirnya apa? Murtad, berpindah kepada agama Nasara, padahal dia pergi ke Habasyah untuk menyelamatkan iman. Itu susahnya istiqamah. Imam Qurtubi menerangkan tentang sebuah kisah nyata muadzin pada zaman beliau. Dalam kitabnya At-Tadhkirah, ada seorang laki-laki yang solih, yang senantiasa adzan. Adzan, di mana adzannya itu tepat waktu dan selalu menjadi orang yang tepat waktu ketika sholat.
Sampai satu waktu Allah menggulirkan tentang sebuah peristiwa yang menguji imannya dan dia gagal. Yaitu ketika dia naik ke tempat yang tinggi, ketika sedang naik ke tempat yang tinggi, maka kemudian dia melihat seorang wanita cantik mempesona hatinya. Kalau dulu orang adzan beda dengan orang sekarang. Orang sekarang itu kalau adzan, mereka itu kalau adzan cukup di belakang mik pengarah suara. Suara mereka melangkau, menjangkau sampai tempat yang jauh. Tapi kalau orang dulu ketika mereka itu kemudian mau adzan harus naik ke tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Maka ketika dia naik tempat yang tinggi, dia melihat seorang wanita tadi yang cantik mempesona hatinya. Maka kemudian dia turun, dia sholat. Setelah kemudian dia sholat, dia bergegas temui wanita tersebut. Dia nyatakan rasa cintanya dan sayangnya kepada wanita itu. Tapi apalah daya, wanita itu berkata kepada laki-laki muadzin itu, kami tidak bisa nerima dirimu. Kenapa? Karena kamu adalah orang muslim dan kami adalah Nasara. Mungkin kita akan mengira muadzin yang soleh itu akan menolak mentah-mentah karena akidahnya adalah akidah kafir. Tapi enggak. Ternyata laki-laki itu tidur ke rumah membayangkan indahnya wanita itu. Pagi harinya dia kemudian pergi menemui wanita itu dan berkata, aku murtad dari agamaku. Terima lamaranku, keinginanku untuk menikah dengan dirimu. Masya Allah, diterima. Nikah. Ketika nikah, satu persatu tamu pulang. Kemudian dia pergi ke kamar yang telah dipersiapkan untuk pengantin. Sebelum dia mencampuri perempuan yang tadi, maka atap rumahnya ada yang rusak. Naik dia ke atas untuk memperbaiki dulu atapnya. Tapi apalah daya, Masya Allah, ketika dia kemudian naik ke atas, jatuh. Dan pertama kali yang jatuh kepalanya, mati seketika. Sampai Imam Qurtubi menerangkan, alangkah buruknya penutup hari yang semacam ini. Seumur hidupnya dipakai untuk beribadah, seumur hidupnya dipakai untuk mengadzankan sholat dan sholat tepat waktunya. Tapi alangkah malangnya ketika di hari kematiannya justru dia murtad. Belum sempat mencampuri wanita yang menjadikan dia murtad, tetapi dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Siapa yang mampu menjamin dan menggaransi bahwasanya kita ini kemudian akan terus selamanya itu beriman? Dan siapa yang mampu memberikan garansi imanmu hari ini akan menjadi iman ketika kamu itu meninggal dunia? Tidak ada yang memberikan garansi. Inilah yang menjadikan kita memahami kenapa kita harus ngaji, kenapa harus kita ketemu orang yang solih, kenapa harus membaca Quran, kenapa kemudian harus mendatangi, harus kemudian banyak-banyak membaca doa. Satu, supaya menjaga hangatnya iman di jiwa kita. Karena menjaga hangatnya iman itu perkara yang berat dan perkara yang sulit. Tidak ada yang sulit kecuali adalah istiqomah kita kepada Allah. Dan siapapun mereka yang diberikan sikap istiqomah, itulah orang yang paling beruntung. Karena sikap istiqomah hanyalah pertolongan yang Allah berikan kepada Allah, kepada orang-orang yang Allah berkahi hidupnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, apa itu kemudian tanda istiqomah, tanda barokah? Yang keempat, tanda barokah itu adalah ketika kita diberikan oleh Allah husnul khatimah. Itu adalah puncak, di antara puncak makna barokah, yaitu ketika seseorang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Perhatikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini garis ajal seseorang, ini garis ajalnya. Ini kemudian orang yang Allah cintai. Perhatikan hadisnya. Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan as-salahu. Qalu wa ma as-salahu ya Rasulullah? Qala yuwafiqu lahu amalan salihan idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man haulahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, Allah itu kalau sudah cinta sama orang, betul-betul cintanya kepada seorang manusia, Allah itu akan memberikan pemanis kepada orang yang Allah cintai. Allah betul-betul akan cintai orang-orang tersebut. Allah kemudian ketika mencintainya, Allah memberikan kepadanya pemanis. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, wa ma as-salahu? Apa itu ya Rasulullah? Tanda orang yang Allah berikan kepadanya pemanis. Artinya apa sih pemanis itu? Kita ambil contoh. Ini garis ajal seseorang. Ini kemudian adalah manusia yang Allah cintai. Contoh, kalau kemudian ada orang yang sudah kemudian Allah cintai, ketika dia mendekati garis ajalnya, tinggal beberapa langkah saja dia akan meninggal dunia, Allah tidak biarkan dia. Allah tidak biarkan dia dalam keadaan yang biasa.
Allah sibukkan dia untuk melakukan amal solih ketika dia berada pada gerbang kematiannya. Allah sibukkan melakukan ketaatan, Allah sibukkan melakukan ibadah. Ketika dia sudah sibuk melakukan ketaatan dan ibadah, barulah kemudian dia itu menginjak garis ajalnya. Ketika dia menginjak garis ajalnya, sedang sibuk melakukan ketaatan, sedang sibuk melakukan ibadah, mati dalam keadaan beribadah. Matinya apa? Husnul khatimah. Yardha anhu jiranuhu wa man haulahu. Ketika ada orang yang sudah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, maka sesungguhnya ridho keluarganya. Ketika mendapati keluarganya itu meninggal dalam keadaan ibadah, ridho orang di sekitarnya, sahabatnya, koleganya, temannya, ketika dia tahu matinya dalam keadaan taat di jalan Allah. Itulah cara ketika Allah itu menentukan husnul khatimah. Siapa yang mampu menentukan kematian dalam hidup kita? Satu, Allah doang, Allah saja. Kita kalau ditanya kapan haji, masih bisa menyebutkan tahunnya 2 tahun lagi. Kalau kita disebut, ditanya kapan memperbaiki rumah, kita masih menyebutkan tahunnya, insya Allah tahun depan. Kapan umroh? 2 bulan lagi. Tapi siapa yang mau menjawab? Kalau kita ditanya kapan mati, Pak? Tidak ada yang menjawab insya Allah pada asal. Tidak ada. Karena tidak ada yang tahu tentang kematian kita kecuali adalah Allah. Dan Allah ngatur. Kalau antum dan saya diberkati oleh Allah dalam kehidupan kita, Allah yang atur bagaimana matimu, supaya matimu menjadi pemanis bagi orang yang ada di sekitarmu ketika kamu meninggal dalam keadaan beribadah. Ada orang yang asalnya jalan, didudukkan oleh Allah baca Quran, meninggal dunia. Yang asalnya kemudian naik sepeda, didudukkan oleh Allah, disolatkan di masjid, pas lagi sholat meninggal dunia. Yang asalnya tidak punya kegiatan, tiba-tiba umrah, pas umrah meninggal dunia. Tidak ada yang mampu untuk menentukan akhir status kehidupan kita kecuali Allah. Dan Allah tidak memberikan penutup yang paling indah serta paling cantik serta paling manis, kecuali penutup itu Allah berikan kepada orang yang Allah berkahi hidupnya, Allah benarkan kematiannya. Makanya perhatikan, saya pernah puasa Sanata dulu beberapa tahun yang lalu ketika ketika menjadi pembimbing umrah yang keberapanya. Kami berangkat, standar kami berangkat. Tiba-tiba kemudian di antara rombongan yang kami ikut ada orang tua, sehat, sampai di Madinah sehat. Tapi kemudian akhirnya ketika kita melaksanakan umrah hari Kamis, karena saya ingin ngejar hari Jumat, selalu saya kalau umrah, timetable-nya saya atur Kamis, berangkat dari Madinah ke Mekah, supaya mendapati ketika umrah hari Jumat. Kami berangkat sampai ke Mekah, tidak ada yang istimewa, sama kayak sahabat yang kayak umroh-umroh yang lainnya. Tapi ketika sampai di Mekah, qadarullah pas habis Isya, macetnya luar biasa, jam yang sangat padat sekali. Sampai akhirnya, maka kemudian kami terlambat sampai ke hotel. Di hotel, sebagaimana standar kalau kita umrah, meletakkan tas, meletakkan yang lainnya, kita makan dulu, baru kemudian nanti kita tawaf, kita sa'i, baru kemudian kita tahallul. Jadi Masya Allah, ketika saat itu kemudian kami berangkat, kami kemudian di hotel. Ketika kami lagi turun dari bis untuk membawa peralatan-peralatan kami ke hotel untuk naruh tas dan dapetin kunci kamar, tiba-tiba ada yang di belakang manggil-manggil, Ustaz, ada yang jatuh. Saya ke belakang, saya cek ada bapak jatuh, Pak. Terbentur ini kemudian kepalanya di salah satu bagian bis. Masya Allah, saya kemudian tanya, saya kemudian bilang sama beliau, Pak, kita bawa ya ke rumah sakit. Enggak mau. Bapak pusing? Enggak, Ustaz. Tapi bapak sakit? Enggak. Tapi ini berdarah, enggak apa-apa, udah kasih aja. Oh, ini obat merah saja udah cukup. Bapak yakin enggak apa-apa, Ustaz. Akhirnya kemudian ketika saya paksa, tetap tidak mau. Qadarullah, Allah yang menakdirkan, tetap tidak mau. Saya bilang, Pak, Bapak ke rumah sakit dulu, nanti Bapak tunggu, saya tak umroh. Nanti saya tidak tahallul, nanti kemudian saya umroh sama Bapak, saya temenin Bapak. Tetap beliau mengatakan, enggak Ustaz, saya ingin umrahnya malam ini. Ya sudah, kita kemudian ngantri makanan. Kemudian saya dahulu kan beliau minta izin kepada para jamaah, Pak, tolong ya beliau dulu. Ya, beliau cuma minta teh hangat. Saya masih ingat sekali, teh hangat. Cuma minta teh hangat. Kemudian minum. Kemudian tanya setelah minum teh hangat. Kita lagi ngobrol dengan para jamaah karena kemudian berkaitan tentang ibadah yang nanti kita lakukan ketika tawaf. Beliau kemudian tanya, Ustaz, kalau saya tidur batal atau enggak? Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Ustaz. Enggak. Kalau tidurnya berbaring enggak apa-apa. Dulu para sahabat sampai seminggu kok umrohnya, enggak apa-apa, Pak. Ya sudah, saya istirahat dulu di kamar, boleh Ustaz, boleh. Tapi nanti kalau mau tawaf dibangunkan ya? Iya. Jangan lupa ya Ustaz ya, jamaahnya yang satu ini dibangunkan ya? Iya.
Ya sudah, beliau diantar sama menantunya, kita makan ngobrol. Tiba-tiba ketika kita lagi ngobrol, datanglah itu keluarganya. Dari atas itu sudah bercucuran air mata. Saya itu tidak percaya ada apa. Kemudian mengabarkan, bapak kelihatannya meninggal, Ustaz. Saya itu tidak percaya. Sampai kemudian saya itu tidak mengucapkan kalimat istirja. Yang saya katakan, masa sih? Karena beberapa menit sebelumnya itu masih sama kita. Naik ke atas saya bingung, uyang kepala saya karena belum pernah saya mendapati kasus ada jamaah yang meninggal. Pikiran saya tumpuk-tumpuk kalau betul-betul meninggal, moga-moga cuma pingsan. Dan ketika kemudian ke atas dicek satu persatu, ternyata kemudian memang beliau meninggal dunia. Masya Allah, meninggal dunia dalam keadaan masih umrah, belum selesai, belum tahallul, masih memakai pakaian umrahnya. Kami kemudian saat itu langsung tawaf, kita tinggalkan dulu sebentar, kemudian kita selesaikan tawaf, kita kemudian selesaikan sa'i, kemudian tahallul, kemudian selesai sa'i, malah itu tidak tidur malam itu. Saya ngurusin, saya kira susah, ternyata gampang pengurusannya. Saya kira ini susah, ini gimana, ini bahas rekap data, rekap dokumentasi dan lain sebagainya. Ternyata gampang. Saat itu mau disolatkan ketika habis subuh telat, disolatkannya habis sholat Jumat. Padahal kita ngerti kan, puluhan kali lipat kalau sudah sholat Jumat itu. Masya Allah. Saya kemudian bayangin, banyak berpikir setelah kematiannya. Akhirnya saya dekat dengan keluarganya, ngobrol-ngobrol. Bapak sudah pernah haji, akhi? Belum pernah, Ustaz. Ini umrah pertama kali. Ada tanahnya bapak yang dihargai sama orang Cina ketika pengen dibangun gudang, dihargai mahal. Bapak dengan itu pengen haji, tapi apalah daya, daftarnya itu panjang, Ustaz, haji. Akhirnya beliau mendaftar haji, sisanya dipakai umroh. Kita diumrahkan bapak. Saya kemudian mikir, banyak pertanyaan, tapi jawabnya cuma satu. Yang menjadikan beliau kepleset, siapa? Yang menjadikan tanahnya dihargai mahal, siapa? Yang ngotot malam itu tetap umroh, siapa? Yang menjadikan beliau tertidur saat itu, siapa? Yang mematikan ketika umroh itu, siapa? Semua pertanyaan itu jawabannya cuma satu. Lah kalau Allah sudah menakdirkan kematian yang indah bagi hambanya, siapa yang bisa nolak Allah? Cuma satu saja. Pasti beliau punya amalan rahasia yang tidak terlihat oleh kita sampai Allah mewafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah. Itulah barokah yang paling gede. Kalau kamu punya tutup hidupmu itu dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, itulah yang paling gede. Karena apa? Tidak ada yang mampu mengalahkan tutup yang paling cantik yang dimiliki oleh Allah, yang Allah berikan kepada Allah, kepada hamba yang Allah berkahi, yaitu ketika husnul khatimah. Ingat loh, Rasulullah bersabda, innal a'malu bil khawatim. Segala amal itu tergantung amal penutupnya. Jahat, bengis, tapi ternyata ketika akhir-akhir kehidupannya itu tobat, meninggal ketika beribadah, berarti Allah terima tobatnya dan Allah terima amal solihnya. Baik, solih, tapi di akhir kehidupannya melakukan dosa besar dan akhirnya dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar, berarti itulah penutup harinya yang jahat. Dan Allah berikan barokah yang paling besar, Allah berikan kepada orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. 4 ini loh yang kita pelajari. Tanda berkah hidupmu: 1, bertambah taat. 2, ketika kamu memiliki sunnah dalam hidupmu. 3, ketika kamu memiliki selimut istiqamah di dalam ketaatanmu di jalan Allah. 4, kalau kita nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, itulah tanda yang paling besar kehidupan barokah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memiliki sifat-sifat barokah dalam hidup kita. Jangan mengejar barokah melalui harta, karena sesungguhnya harta bukan tanda satu-satunya keberkahan hidup, tapi sesungguhnya barokah hidup kita ditentukan oleh sunnah, ditentukan dengan menambah ketaatan, ditentukan dengan istiqamah, dan ditentukan dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita teruskan dengan tanya jawab 1 dan 2 pertanyaan. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu apabila ingin bertanya. Ini aja, Bapak. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Saya mau tanya satu aja, Pak Ustaz. Kapan kita bisa tahu bahwa harta itu menjadi ujian atau justru menjadi rezeki buat kita? Jadi saya bilang belum tentu harta itu memberikan, justru menjadikan kita tidak menjalankan perintah Allah gitu. Yang saya ingin tanya adalah kapan kita bisa tahu bahwa rezeki yang melimpah itu menjadi
pemanis yang bukan justru menjadi hujan buat Allah. Kasih. Bismillah. Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, yang jelas rezeki itu, harta itu menjadi rezeki bagi kita. Karena setiap orang yang hidup, maka pasti Allah yang menjamin rezekinya kepada setiap manusia. Yang perlu untuk kita sikapi adalah bagaimana kita menyikapi harta yang kita dapatkan. Kapan harta itu menjadi tanda barokah, ataukah kemudian harta itu menjadi tanda istidrajnya Allah kepada kehidupan kita. Kita tidak bisa langsung menentukan secara mutlak apakah itu barokah ataukah itu istidraj. Cuma kita hanya bisa meraba-raba. Kalau Bapak setelah dimudahkan segala ketaatan, segala kenikmatan hidup, dan bertambah ketaatan Bapak selama ini, maka sesungguhnya itulah tanda keberkahan di dalam harta yang Bapak dapatkan. Tiba-tiba Bapak dimudahkan untuk merubah diri. Kita masing-masing itu kan yang paling tahu tentang diri kita. Kekurangan diri kita apa, kesalahan diri kita apa, khilafnya diri kita kayak apa. Ketika Allah memberikan kepada kita harta, ketika Allah memberikan kepadamu harta dan bertambahnya ketaatan setelah mendapatkan harta itu, berarti Allah inginkan kepadamu kebaikan. Allah tuntun kamu menuju ketaatan setelah Allah mudahkan kepadamu harta. Tapi Pak, kalau Allah berikan kepada kita harta, harta itu kita dapatkan dengan cara yang syubhat. Harta itu kita dapatkan dengan cara yang tidak jelas, halal ataupun haram. Lalu ternyata tidak bertambah ketaatan kita, kejahatan kita masih berlanjut, kemaksiatan kita masih berlanjut. Berarti itulah yang kita khawatirkan. Hartamu istidrajmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas dunia itu rezeki kita. Kenapa? Setiap orang yang hidup, makhluk yang hidup telah dipastikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Pak? Ya. Sudah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa kondisi kusnul khotimah adalah sesuatu yang indah ya, akhirnya indah ya Ustaz ya. Iya. Nah, kalau pada suatu keadaan kondisi sakit parah dan terakhir dia dalam kondisi tidak sadar, jadi tidak sadar, tidak bisa komunikasi dengan kita dan meninggal, apakah itu bisa dimasukkan dalam kategori kusnul khotimah Ustaz? Semua sakit Ibu, semua sakit yang disikapi oleh seseorang dengan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah ketika dia diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang memiliki sikap ihtisab di dalam hati ketika dia diberikan sakit, maka itu tanda kebaikan Allah kepadanya. Itu tanda ketaatan dia di dalam hatinya, dan bisa kita katakan dan kita kategorikan itu husnul khatimah. Cuma masalahnya ihtisab itu kan ada di hati, tidak terlihat. Bisa jadi kemudian kita tidak melihat sesuatu yang tersembunyi di balik hati dan di balik jiwa kita. Tapi siapapun yang mereka diberikan sakit, sampai akhirnya matinya nggak bisa pas sholat, tapi dia diam, dia ridho, ya Allah aku sakit kayak gini, ya Allah aku ridho, maka dia kematiannya adalah kematian husnul khatimah, walaupun tidak terlihat. Di pelupuk mata kita sedang melakukan ketaatan. Karena ketaatan tidak hanya dengan ibadah-ibadah zahir, ketaatan itu banyak dilakukan dengan ibadah batin. Sabarnya kita, ihtisab kita itu dengan ibadah batin. Dan ibadah batin pun menjadi bernilai di sisi Allah ketika itu menjadi pengiring kematian kita. Barakallahu fiik. Ya. Ya, sudah? Ya. Terakhir. Tadi kan Bapak sudah sebutkan sepintas ya, agar kita tetap istiqomah caranya. Kalau boleh diulangi lagi, cara agar kita tetap istiqomah dan kita mendapatkan husnul khatimah. Sebenarnya untuk mendapatkan husnul istiqomah itu cukup panjang penjelasannya, tetapi kemudian saya sampaikan secara ringkasnya. Satu, yaitu adalah banyak berdoa kepada Allah supaya kita diberikan sikap istiqomah. Dua, berkumpul sama teman-teman yang saleh. Tiga, sering melazimi majelis ilmu. Makanya kalau orang habis datang ke kajian ilmu kan bertambah imannya kan. Walaupun cuma ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang keluar dari pintunya sudah hilang. Tapi yang jelas majelis ilmu itu menambah keimanan. Ya, yang keempat, menyisihkan dari harta-harta yang haram dan syubhat untuk kita tidak masukkan ke dalam perut kita. Yang kelima, yaitu adalah dengan membaca Al-Quran. Itulah ringkasnya di antara banyak jalan yang ingin kita peroleh ketika kita ingin menjaga lentera hati kita tetap bercahaya, hangat untuk memberikan istiqamah, yaitu adalah berikan asupan yang benar
supaya jiwa kita senantiasa berada pada rel istiqomah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas saya katakan, iman itu naik turun. Kadang kita mengalami semangat yang luar biasa, pinginnya nanti malam tidak pingin tidur karena pingin sholat malam. Tapi kadang-kadang sholat sunnah aja beratnya, Masya Allah. Tapi itulah ragam kehidupan, pasang gelombang kehidupan itu naik turunnya iman. Nanti kapan-kapan kalau Allah menakdirkan kita bertemu, kita bahas betapa susahnya menjaga lentera ketakwaan dan istiqomah itu hidup di hati kita. Barakallahu fikum. Saya kira cukup apa yang kita kaji dalam kesempatan kali ini, karena para ulama mengatakan majelis ilmu itu kalau terlalu panjang banyak setannya. Yang asalnya khusyuk jadi tidak khusyuk, yang asalnya tidak minum jadi minum, yang asalnya nggak ngelirik salak jadi ngelirik salak. Jadi sebelum saya ngelirik salak juga, kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta